Dengan saya Nia Kurniati dengan NIM D1D1 22177. Dan saya Catherine Salsabila dengan NIM D1D1 22123. Kali ini kami akan melakukan wawancara kembali mengenai tugas kami tentang kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Picia Pranita dari kelas 1A. Kalau boleh tahu nama abang siapa ya? Nama saya Dimas Adi Putra dari mahasiswa ilmu keperawatan Unja. Boleh nggak bang kami wawancari abang? Boleh. Kami akan mewawancari abang tentang kewarganegaraan dengan pertanyaan, apakah masyarakat Indonesia sudah mencerminkan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya kalau untuk sila kelima masyarakat Indonesia sudah menjalankan, hanya saja bagi saya menurut pandangan saya ada beberapa oknum dari pemerintahan yang tidak menjalankan sila kelima itu, tidak menetapkan sejenis kebutuhan dari masyarakatnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkannya, atau tidak ada keadilan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri. Gitu. Menurut abang, apakah daerah kita telah melakukan perihal nilai yang menyatukan masyarakat? Dari segi pandangan saya, kalau untuk masyarakat perkotaan di Indonesia seperti di Jambi, kalau untuk menyatukan atau sejenis yang disebutkan tadi itu menurut saya kurang. Tidaknya tidak menjalankan nilai-nilai itu, tidak ada kekentalannya lagi. Kalau dari kampung, karena kita berasal dari kampung, itu sangat erat masih dilakukan oleh masyarakat yang berada di desa-desa. Kenapa bang seperti gotong royong itu di pedesaan udah mulai kurang kayak gitu bang? Kalau di desa-desa ada beberapa desa yang masih kental kalau semangat gotong royong, tapi kalau ya berkurang karena menurut saya karena di zaman sekarang ini semakin modernnya zaman, semangat gotong royong itu berkurang gitu, karena adanya kemajuan teknologi. Contoh seperti HP itu mengurangi orang untuk bercengkrama atau bersosialisasi, jadi untuk semangat gotong royong itu jadi juga semakin berkurang. Terima kasih bang, dengan kesimpulannya jadi kita harus menyatukan persatuan dan kesatuan. Dengan adanya gotong royong kita bisa mempersatukan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih bang atas wawancaranya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Picia Pranita dengan NIM D1D1 22107 dari kelompok 9. Saya akan mengemukakan pendapat saya tentang bagaimana pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Masalah yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia ialah terancam terjadinya perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya kita lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam integrasi nasional. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja, karena bangsa Indonesia terkenal dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan dan serta menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Nah, sini dikatakan nilai gotong royong. Nilai gotong royong bukan hanya untuk membuat pekerjaan menjadi selesai, tetapi juga gotong royong bisa mempercepat atau menyelesaikan masalah dan melekatkan hubungan masyarakat dan persatuan dan kesatuan. Dari masalah tersebut
dapat kita simpulkan pentingnya mempertahankan identitas kita, karena identitas sangat mempengaruhi adanya bangsa Indonesia dan juga persatuan bangsa Indonesia. Identitas salah satunya menanamkan cinta tanah air dan mempertahankan atau mempersatukan bangsa Indonesia, tidak membedakan bangsa yang satu dengan yang lain atau tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Salsabila dengan NIM G1D1222123. Nah, jadi di sini saya telah bersama tokoh masyarakat nih. Ia merupakan Ustadz Ahmad Mubashir Munzir. Nah, Ustadz, di sini saya ingin bertanya nih, 2 pertanyaan aja pada Ustadz nih. Mengenai apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kelima? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'du. Kalau ditanya apakah sudah atau belumnya, itu tentunya kembali kepada individu dari masyarakat kita, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk. Tentunya semuanya itu berbeda pula dengan pengetahuan yang mereka pahami dari maksud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka bisa berbuat adil baik dari kehidupan yang paling dekat pada mereka, seperti kehidupan di keluarga atau di tetangga dan masyarakat RT dan seterusnya. Ini berdasarkan keilmuan mereka terhadap nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau mereka memahami dengan baik, ilmu mereka sampai dengan arti dari sila kelima ini, tentu mereka mampu dan sudah mengamalkan Pancasila, sila yang kelima. Saya rasa seperti itu. Baiklah, untuk pertanyaan kedua nih Ustadz, menurut Ustadz nih nilai-nilai apa yang di daerah ini yang dianggap mampu menyatukan masyarakat? Dalam kehidupan ini, nilai-nilai yang sangat penting, bahkan nilai-nilai yang sangat pengaruh pada masyarakat, watak masyarakat, kehidupan masyarakat, tidak lain tidak bukan yaitulah nilai-nilai agama. Apabila masyarakat itu atau orang tersebut kembali kepada nilai-nilai agamanya masing-masing yang ada di Nusantara ini, tentu mereka akan menjadi rakyat dan warga negara yang baik, warga negara yang betul-betul mengamalkan daripada Pancasila sampai sila kelima, dari sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima. Maka dalam hal ini nilai agama adalah pokok yang paling penting, karena kalau tidak ada agama maka tersesatlah sebagian di antara manusia, karena agama yang mengatur tatanan kehidupan yang baik, mengatur ekonomi, mengatur bahkan politik, mengatur pergaulan, mengatur dalam hal keluarga, semuanya itu diajarkan oleh nilai-nilai agama. Maka sebagaimana baginda Rasulullah SAW mengatakan ad-din an-nasihah, agama itu ialah sumber daripada nasihat, yaitu nasihat mengajak kepada Allah, nasihat mengajak mencintai Rasulullah, dan nasihat yang kita dengar dari para ulama, dan nasihat orang-orang yang beriman. Semuanya itu
adalah daripada fondasi agama. Jadi menurut Ustadz itu ya. Iya. Baiklah, terima kasih ya Ustadz atas kesempatan untuk wawancarainya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dengan NIM G1D1222177. Baiklah, di sini saya bersama narasumber saya yang bernama Mia Santika dari Fakultas Pertanian. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang apakah masyarakat Indonesia sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kelima. Menurut saya, masyarakat Indonesia itu telah menerapkan dan mencerminkan perilaku pada sila kelima, seperti menghargai orang lain, terus saling menghormati dan menolong satu sama lain. Nah, di sini saya juga akan menanyakan tentang nilai-nilai apa di daerah ini yang mampu menyatukan masyarakat. Nilai-nilai yang menyatukan itu seperti kegiatan gotong royong, terus dan saling membantu satu sama lainnya. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari Mia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniati dengan NIM G1D1222177. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat Anda dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Nah, masalah yang saat ini sedang dihadapi negara kita yaitu perpecahan. Perpecahan ini diakibatkan kondisi masyarakat yang kurangnya toleransi antar sesama. Nah, sikap yang seharusnya saya lakukan itu adalah dengan membangun sikap toleransi itu. Nah, contoh membangun sikap toleransi itu ialah dengan menghormati agama-agama yang ada di negara ini dan tidak membedakan satu sama lain dengan jenis kulit atau ras. Nah, selanjutnya, apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja bisa. Karena negara kita ini dikenal akan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dengan nilai-nilai gotong royong yang sangat tinggi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih.
Kali ini saya bersama dengan Bapak Said, Ketua RT 13 Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru. Sebelumnya Pak, bisakah Bapak perkenalkan diri Bapak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Said, Ketua RT 13 Kelurahan Oke, Pak. Jadi di sini saya ada tugas dari mata kuliah kewarganegaraan, Pak. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah menurut Bapak masyarakat Indonesia itu sudah bersikap dan berperilaku yang mencerminkan sila kelima? Yang kita ketahui kalau sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah menurut Bapak masyarakat Indonesia itu telah melakukan sikap itu? Saya rasa kalau menurut bapak saya sih memang sudah cukup untuk sikap. Buat masih ada sebagian atau segelintir orang atau oknum yang itu aja. Ya, masih ada beberapa Masih orang ada, yang ya. tidak melakukan keadilan tersebut ya Pak. Bisa dilihat dengan tidak meratanya. Tidak meratanya. Bisa kelihatan. Nah, kalau menurut Bapak, kalau di daerah kita ini apa saja yang mampu menyatukan masyarakat kita, Pak? Kalau di khususnya di RT 13 ini, dengan SMA ini, saya rasa kalau untuk satu warga dari sini saja sudah cukup lah. Kalau menurut saya sebagai volunteer masyarakat di sini, kegiatannya ya berbagai macam seperti ya sinang segala macam itu kan sudah menjadi kewajiban kami untuk persatukan yang benar dengan hubungan Islam yang antar warga sama warga. Karena sudah cukup. Baiklah teman-teman, jadi dapat kita kesimpulkan bahwa menurut Bapak masyarakat Indonesia itu telah mampu melaksanakan sila kelima walaupun tidak sepenuhnya, karena masih ada oknum-oknum yang tidak melakukan hal tersebut, dan di daerah ini juga sudah melakukan hal yang bisa menyatukan masyarakat setempat. Begitu ya Pak? Iya. Oke, baiklah Pak, saya ucapkan terima kasih karena telah mengganggu waktu Bapak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendapat dan sikap saya mengenai masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini, dan apakah bisa menunjukkan identitas kita. Nah, di sini saya berpendapat bahwa tantangan masyarakat saat ini tuh lumayan sulit, seperti tantangan dalam menghadapi arus globalisasi tentunya saja kan. Kemudian tantangan dalam mempelajari suatu kebudayaan tertentu. Saat ini menurut saya kebanyakan mahasiswa pelajar tersebut sangat sulit untuk belajar hal-hal yang mengenai kebudayaan. Mereka lebih cenderung ke barat-barat, ke Korea-Koreaan, sehingga mereka melupakan negara mereka sendiri. Selain itu, adanya rasa tidak cinta tanah air pada diri masyarakat tersebut menjadi hal yang paling sulit untuk diatasi, sebab rasa cinta itu tumbuhnya dari hati. Nah, apakah itu bisa menentukan identitas kita? Tentu saja bisa, apabila itu terjadi secara terus-menerus dan tidak ada penyelesaiannya, dan generasi-generasi berikutnya tidak diajarkan bagaimana kebudayaan kita, bagaimana identitas kita, maka mungkin saja identitas kita akan luntur dengan tantangan-tantangan tersebut. Oleh sebab itu, sikap saya sebagai mahasiswa, saya harus bisa memperbaiki diri saya untuk menghadapi arus globalisasi. Saya juga harus bisa mengajak teman-teman saya untuk mempelajari kebudayaan tersebut, untuk mempelajari identitas kita, serta mempertahankan identitas kita dari pengaruh globalisasi tersebut. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.